Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasnadi. Saya dari Fakultas Manajemen yang akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah aspek hukum dan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Supardi MM dengan materi hukum kepailitan. Pengertian kepailitan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurus dan pembesarnya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Menurut Kamus, pailit berarti bangkrut atau jatuh miskin. Dengan demikian, maka kepailitan adalah keadaan atau kondisi di mana seseorang atau badan hukum tidak mampu lagi membayar kewajibannya. Di mana seseorang atau badan hukum dalam hal ini utangnya kepada si piutang. Inti kepailitan adalah sita umum berselang atas kekayaan debitor. Maksud dari penyitaan agar semua kreditor mendapat pembayaran yang seimbang dari hasil pengelolaan aset yang disita, di mana aset yang disita dikelola atau yang disebut pengurus dan pemberesan dilakukan oleh kurator. Tujuan hukum kepailitan agar debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya. Yang kedua, untuk menghindari kreditur pada waktu bersamaan meminta pembayaran kembali piutangnya dari si debitur. Yang ketiga, menghindari adanya kreditur yang ingin mendapat hak istimewa yang menurut hak-haknya dengan cara menjual sendiri barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan kreditur lainnya. Yang keempat, menghindarkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh si debitur sendiri. Misalnya, debitur melarikan atau menghilangkan semua harta kekayaannya dengan maksud melepas tanggung jawabnya terhadap para kreditur. Debitur menyembunyikan harta kekayaannya sehingga para kreditur tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang kelima, menghukum pengurus yang karena kesalahan telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi. Pihak yang dapat mengajukan kepailitan, kejaksaan untuk kepentingan umum. Yang kedua, Bank Indonesia dalam hal debitur adalah bank. 3. Badan Pengawas Pasar Modal BPPM dalam hal debitur adalah perusahaan efek bursa, efek lembaga clearing dan pinjaman, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. 4. Menteri Keuangan dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Prosedur permohonan pailit. Bagaimana prosedur permohonan pailit?
Hal ini diatur dalam pasal 6 UUK, yaitu sebagai berikut. Pertama, pemohon pernyataan pilot diajukan kepada ketua pengadilan. Kedua, Pinetra wajib menolak pendaftaran permohon pernyataan pilot bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3, 4 dan ayat 5. Jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut. 3. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pilot kepada ketua pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. 4. Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pilot didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. 6. Sidang pemeriksaan dan permohonan menyatakan pilot diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 5 sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.